Maharaja Gurah adalah seorang wazir Gurah atau Menteri Kehutanan Kesultanan Aceh era Sultan Iskandar Muda. Maharaja Gurah sangat berperan penting terkait kelangsungan hidup satwa seperti gajah di Aceh. Catatan sejarah menyebutkan kerja keras para Maharaja Gurah di abad ke-18 Masehi, Aceh mampu menjadi pemasok utama dari setengah kebutuhan lada dunia dan menegaskan hegemoninya sebagai bandar lada yang sangat besar di Asia Tenggara pada masa tersebut. Kompleks makam Maharaja Gurah merupakan satu dari sekian banyak objek wisata religi yang terkenal di Provinsi Aceh. Tengku Cik Maharaja Gurah merupakan seorang ulama, sekaligus menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada masa Sultan Iskandar Muda. Selain menjabat sebagai menteri, Tengku Cik Maharaja Gurah juga merupakan orang kaya yang hidup di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Di Aceh banyak masjid-masjid yang menjadi peradaban para ulama ketika mensyiarkan nilai-nilai Islam di bumi Serambi Mekah ini. Dan bahkan banyak masjid dalam keadaan utuh dengan sempurna ketika diterjang oleh ombak yang maha dahsyat tsunami. Dan ini membuktikan betapa agung, betapa dahsyatnya ketika Rabb yang maha mencintai hambanya memperlihatkan betapa besarnya keagungan Allah. Dan ini menjadi cermin bagi kita untuk terus menjadikan masjid sebagai sentral peradaban dalam kehidupan kita. Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah merupakan masjid yang didirikan oleh para ulama sekaligus menteri dan penasehat Sultan Iskandar Muda. Dan masjid itu menjadi tempat syiarnya ilmu-ilmu Islam yang diajarkan oleh seorang ulama yang penuh dengan ketawaduan. Seperti apa melihat peradaban Masjid Tengku Cik Maharaja di Gurah? Melihat bagaimana dahsyatnya ombak tsunami namun masjid tetap utuh. Lalu bagaimana jejak perjalanan dakwah Tengku Cik Maharaja Gurah. Seperti apa jejak perjalanan Islam kita di hari ini? Mari pemirsa kita ikuti perjalanan spiritual untuk melihat betapa dahsyatnya, betapa agungnya Allah memperlihatkan kedahsyatan agar kita semakin cinta kepada Rabb yang maha mencintai. Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah Pekanbadak yang terletak di Provinsi Aceh, Kecamatan Pekanbadak, Aceh Besar. Salah satu masjid yang pernah dihantam tsunami pada tahun 2004 yang lalu masih berdiri kokoh hingga saat ini. Kita akan mencari tahu lebih dalam mengenai sejarah dari Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah serta pendiri dari sosok Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah. Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah ini memiliki beberapa tiang yang kokoh serta tulisan huruf hijaiyah yang terukir serta terpasang di beberapa sudut masjid maupun dinding.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah, sebuah masjid yang dibangun oleh para ulama untuk mensyiarkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat Aceh. Seperti apa sejarah pentingnya Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah yang ada di Desa Gurah, Provinsi Aceh ini? Bersama saya ada tokoh masyarakat yang nanti akan memaparkan seberapa penting dan urgennya kehadiran masjid di tengah-tengah masyarakat dalam mensyiarkan Islam. Baik Pak, kalau kita ingin melihat seperti apa sejarah terhadap Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah ini. Ya, alhamdulillah. Tengku Cik Maharaja Gurah mungkin dikenal juga seperti yang kita ketahui bersama, merupakan seorang ulama besar pada masanya, dan dia juga merupakan seorang penasihat raja, penasihat raja Sultan Iskandar Muda. Kemudian pada masanya Tengku Cik Maharaja Gurah ini mendirikan sebuah daya di Desa Gurah, kemudian di situ juga mendirikan sebuah masjid. Jadi sejarahnya sangat menarik untuk kita pelajari bersama. Kemudian dari situ pada tahun masa kerajaan, kemudian pada tahun 1942 karena ada beberapa faktor sehingga Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah ini dipindah ke Desa Lamgee, tepatnya di Lampuh Bakbi. Kemudian juga karena ada beberapa faktor di situ juga pada tahun 1948 Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah ini dipindahkan ke Desa Lamrukam atau tepatnya di Simpan Lamrukam. Kemudian karena faktor juga karena luas areanya termasuk luas masjidnya tidak mencukupi untuk jamaah, kemudian pada tahun 1976 tepatnya pada 11 Muharram dibangunlah masjid di sini. Pindah ketiga kalinya di kawasan ini dengan luas alhamdulillah sampai sekarang lebih dari 2 hektar. Kemudian masjid ini pada tahun 1980 dipindahkan dari Masjid Simpan Larukam, dipindahkan tempat pelaksanaan ibadahnya di sini. Mungkin itu sekilas perjalanan Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah. Alhamdulillah kita di Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah ini banyak program. Pertama, khusus untuk jamaah dan orang dewasa, kami setiap subuh, Kamis, Jumaat, Sabtu, Minggu ada pengajian. Pengajian yang membahas masalah tauhid, masalah tasawuf, masalah adabul insan bil Islam dan banyak yang lain dibahas. Itu tiap subuh. Pada subuh, kemudian malam Sabtu juga kami ada mengadakan pengajian. Ba'da Ma'rib ada mengadakan juga pengajian khusus bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian juga di hari Sabtu, Ba'da Zuhur khusus ibu-ibu. Kami juga mengadakan pengajian yang langsung dibimbing atau diasuh oleh pimpinan daya. Kemudian juga kami setiap sore dari Senin sampai Jumat ada anak-anak lebih kurang 200 di TPQ Tengku Cik Maharaja Gurah ini. Mungkin itu sebagai gambaran yang bisa kami sampaikan kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah ini. Masya Allah. Berarti semua program adalah program kajiannya, bahkan ada pengajian untuk para ibu-ibu, ada anak juga seperti itu ya Pak? Iya, ya. Baik. Kalau selama ini Tengku Cik Maharaja Gurah dikenal sebagai seorang penasihat, seorang raja dan seterusnya, apakah masyarakat setempat sudah betul-betul paham bagaimana sejarah yang ada di masjid ini, terutama bagaimana sejarahnya Tengku Cik Maharaja Gurah itu Pak? Pada dasarnya setiap masyarakat yang memang asli di sini sudah memahami sejarahnya luar biasa. Memang mereka sangat memahami. Kebetulan setelah tsunami kami banyak pendatang di sini. Baik, Masya Allah. Pemirsa, Tengku Cik Maharaja Gurah seorang menteri, seorang penasihat raja pada masa kegemilangan Sultan Iskandar Muda yang ada di Aceh. Setiap para ulama yang ada di Aceh pasti mereka menyebarkan Islam dengan mendirikan pondasi masjid, lalu mendirikan dayah dan pesantren. Maka kalau kita ingin lihat bagaimana keberkahan-keberkahan yang muncul di negeri ini, maka kepastiannya adalah ketika kita mencintai masjid, menghadirkan masjid, menghidupkan masjid, lalu membawa nilai-nilai masjid dalam sholat kita. Ketika dimanapun kita berada, maka disitulah keberkahan yang akan hadir di daerah kita.
Komplek Makam Tengku Cik Maharaja Gurah. Makam ini terletak di Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar, lebih tepatnya di Kampung Gurah. Pemerintah sendiri telah menetapkan Makam Tengku Cik Maharaja Gurah sebagai situs cagar budaya. Makamnya juga sudah di bawah naungan pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dan juga bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh. Situs Makam Tengku Cik Maharaja Gurah berlokasi di Kampung Gurah. Situs Makam Tengku Cik Maharaja Gurah berada di kaki Gili Gurah atau Bukit Gurah. Secara geografis, situs Makam Tengku Cik Maharaja Gurah ini di sisi barat berbatasan dengan sebuah struktur bangunan masjid yang sudah hancur dan sebelahnya berbatasan dengan Jalan Kampung Gurah. Untuk di sisi bagian timur berbatasan dengan kebun warga, kemudian di bagian utara juga berbatasan dengan perkebunan milik warga setempat, dan di sebelahnya tidak terlalu jauh terdapat tinggalan arkeologi sebuah makam ulama yang bernama Tuan Lamcon. Sedangkan untuk sisi bagian selatan berbatasan dengan sebuah rumah mantan Geci Kampung Gurah, dan juga di sebelahnya terdapat Gli atau Bukit Gurah. Pemirsa, di tempat ini awal mula berdirinya masjid yang penuh dengan sejarah, Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah. Ini adalah tempat lokasi pertama dalam proses pembangunan masjid, dan di sini juga tempat syiarnya ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh seorang ulama Tengku Cik Maharaja Gurah. Dan di samping saya ada Pak Khair Anwar yang menjelaskan seperti apa proses dahulunya. Ini adalah peletakan pertama masjid, lalu berpindah, bagaimana sejarahnya kita dengarkan. Bagaimana nukilan dari Pak Khair Anwar terhadap sejarah Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah. Pak Khair Anwar, seperti apa proses perpindahan dari yang pertama, kedua, ketiga, sampai keempat ya? 4 kali proses perpindahan masjid tadi. Seperti apa Pak Khairil sejarahnya? Terima kasih. Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah inilah masjid pertama yang ada di Kecamatan Pekanbadak. Masjid ini didirikan oleh Tengku Cik Maharaja Gurah. Jadi di masjid ini mereka siarkan agama, mereka ajarin agama-agama Islam untuk penduduk yang ada di sekitar Kecamatan Pekanbadak dari dulu. Jadi setelah berkembang, akhirnya masjid ini tidak memenuhi syarat untuk berjamaah karena sudah penuh. Jadi waktu itu dipindahlah. Lokasi masjid pertama ini dipindah ke Balai Bakbi di Desa Lamgee. Jadi di sana kita bersalat berjamaah di sana semua. Di sini juga masih ada pengajian-pengajian, tapi tidak sebagaimana aktif pertama. Dipindahlah ke sana. Jadi setelah pindah ke sana beberapa tahun, itu kemudian juga masyarakat makin hari makin bertambah, jamaah juga bertambah, santri juga bertambah, sehingga berpindah lagi ke lokasi yang ketiga, yaitu di Simpang Lamrukam, atau yang terkenalnya dengan Masjid Lamrukam. Jadi kalau orang-orang awam di sini menyatakan itu adalah Masjid Lamrukam. Waktu itu sudah dipimpin oleh imam yang lain. Jadi imam masjid yang pertama itu kemudian wafat, maka diambillah kesimpulan oleh tokoh-tokoh dulu menurut sejarah kita dengar. Jadi mereka dimakamkan di lokasi masjid yang pertama ini, yaitu Masjid Tengku Cik Maharaja pertama. Makanya di sini ada makam-makam yang pertama, yaitu itu adalah beliau almarhum. Kemudian sebelah sini adalah istrinya, kemudian sahabat-sahabatnya yang lain dalam masjid ini. Kemudian pada tahun 1976, jadi oleh panitia masjid pada waktu itu melaksanakan rencana pembangunan masjid yang baru. Jadi waktu itu di Masjid Simpang Lamrukam itu kondisi tanahnya sangat sempit. Maka mereka itu bermusyawarah berpindahlah lagi ke tempat yang kita ziarah yang terakhir, yaitu Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah yang di depan atau di samping Desa Lamlempu. Jadi di situ kita bangun pada tahun 76 sampai sekarang. Pemirsa, dahulu dari atas bukit sana ada sebuah
masyarakat setempat di sana ketika mereka mau menuju ke masjid di hari Kamis untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mereka di hari Kamis berbondong-bondong dari sebelah pegunungan di sana untuk hadir sholat di masjid pertama pembangunan Tengku Cik Maharaja Gurah. Dan mereka menempuh perjalanan sekitar 2-3 jam dan mereka lalui di hari Kamis sehingga di hari Jumat mereka bisa bersama-sama untuk melaksanakan sholat Jumat bersama di Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah yang dibangun oleh seorang ulama dan seorang menteri dan juga sekaligus penasehat Sultan Iskandar Muda. Seperti apa bagaimana masyarakat setempat begitu mencintai masjid, mencintai para ulama, mencintai ilmu-ilmu untuk mensyiarkan Islam. Dan ini menjadi awal bagaimana Allah hantarkan keberkahan-keberkahan di negeri kita. Semakin kita cinta ulama, semakin kita menerapkan syariat yang dinukilkan dalam Quran dan hadis, semakin kita mencintai masjid, maka insya Allah bakalan Allah turunkan keberkahan dan kemuliaan di negeri kita. Pemirsa, salah satu inisiatif kenapa Masjid Tengku Cik Maharaja Gurah pertama sekali dibangun di lokasi ini karena ada sumber kehidupan air di dalamnya. Dan tadi dari Gunung Rembesan dan air ini tidak pernah kering walaupun musim kemarau. Dan ini adalah suatu keberkahan. Di samping saya ada Pak Abdul Salam selaku Mukim. Seperti apa Pak Mukim dalam melihat sumber daya alam yang berlimpah di daerah ini? Alhamdulillah Pak, dengan sumber daya alam dan banyak sekarang pendatang-pendatang yang mau tinggal di sini Pak, setelah tsunami. Dan banyak sumber air di sini. Insya Allah sumber air kita di sini Pak, kalau hujan air dalam bak sudah dibikin oleh NGO setelah tsunami bisa melimpah keluar Pak. Dan apapun kalau kering apapun Insya Allah tidak pernah ke. Pemirsa, ini salah satu keberkahan dan rahmat. Bagaimana kalau seandainya hadirnya para ulama-ulama, lalu mensyiarkan nilai-nilai Islam, lalu sumber daya alam yang berkah, dan bahkan salah satunya adalah air yang tidak pernah kering walaupun musim kemarau. Ini adalah suatu rahmat, semakin kita mencintai para ulama, mencintai ilmu-ilmu yang diajarkan para ulama, cinta ke masjid, maka insya Allah akan turunkan keberkahan-keberkahan di alam semesta ini. Tengku Cik Maharaja Gurah, salah satu ulama besar Turki yang menjadi Menteri Kehutanan, Kalautan, dan ahli ilmu merah atau gajah yang dulu sangat dikenal pada masanya, yang membawa nama harum Aceh sebagai eksportir lada ke negeri Eropa dan Timur Tengah. Jadi waktu tsunami, setinggi mana Pak? Setinggi ini gelombang pertama. Gelombang ketiga lebih tinggi lagi, hampir plafon, semeter lagi dengan plafon. Satu sebesar plafon Pak? Hampir plafon, di kosen itu, di bawah kosen berarti kaca. sekitar 3 meter? 4 meter. Masya Allah. 4 meter. Pemirsa, masjid ini adalah saksi sejarah betapa maha besarnya Allah. Masjid ini tidak hancur sama sekali walaupun diterjang oleh badai tsunami. Dan semua sekitaran masjid ini semuanya hancur kecuali masjid ini. Dan ini menggambarkan bagaimana seorang muslim menjadikan masjid sebagai sentral dan peradaban dalam kehidupannya. Ketika dia sedang bekerja, maka nilai-nilai yang ada di masjid ini dia bawa dalam pekerjaannya. Dia sholat, maka nilai-nilai sholat terbawa dalam kehidupannya. Sehingga yang muncul adalah kebaikan, kebaikan, kebaikan. Di samping saya Pak Ridwan, saksi tsunami
betapa dahsyatnya beliau diterjang oleh badai tsunami, dan takdirnya Allah masih memberikan keselamatan untuk melihat betapa besar dan betapa agungnya Allah Maha Rahman dan Rahim. Pak Ridwan, bisa diceritakan seperti apa kondisi ketika tsunami menerjang daerah ini dan masjid ini tidak roboh sama sekali? Pada tanggal 26 Desember tahun 2004, jadi sekitar jam 8 lewat, saya dari rumah melihat orang tua di suatu desa di Lamise. Melihat begitu sampai di depan masjid, orang udah berhamburan lari. Air laut naik, kan? Jadi saya pikir ini daripada lari di tempat lain lebih aman lari ke masjid. Jadi kami rame-rame larilah ke masjid. Sampai di masjid ini, saya naik di atas kosen. Sebentar aja air udah lewat kosen. Saya lari naiklah ke tiang ini. Jadi waktu gelombang kedua, airnya udah lewat lagi. Jadi saya berenang sampai ke kosen di belakang. Saya bantu kawan satu orang, namanya Asri Maksum. Sampai sekarang beliau masih hidup. Masjid Tengku Ci Maharaja Gurah menjadi saksi bagaimana para ulama-ulama terdahulu ketika mensyiarkan nilai-nilai Islam. Mereka membangun masjid, membangun dayah atau pesantren untuk mensyiarkan nilai-nilai Islam. Dan dimanapun berada di Aceh, ketika para ulama hadir, ketika dia ingin menyampaikan nilai-nilai Islam, menyampaikan Quran di dalamnya, menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang mulia, maka pasti yang pertama yang dibangun adalah masjid dan dayah, tempat-tempat pembelajaran Islam. Dan ini menjadi cermin dan saksi dalam kehidupan kita. Ternyata semakin seorang hamba dekat untuk ke masjid, semakin seorang hamba dekat dengan para ulama, semakin seorang hamba dekat dengan mengamalkan nilai-nilai yang Allah sudah ajarkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah bakalan bahagia, bakalan mulia, bakalan menemukan ketenangan dalam kehidupan kita. Mari pemirsa, jadikan masjid, jadikan para ulama, jadikan ilmu-ilmunya para ulama untuk kita terapkan dalam kehidupan kita agar kita semakin berkah hidupnya, semakin mulia, semakin bahagia. Pemirsa, Masjid Tengku Ci Maharaja Gurah yang ada di kawasan Gurah ini menjadi masjid yang punya nilai sejarah dalam kehidupan masyarakat setempat. Masjid yang tidak terkena dampak terjangan tsunami, walaupun di seputaran masjid ini semua rumah-rumah warga hancur karena dahsyatnya tsunami. Masjid ini menjadi saksi betapa besarnya kemahabesaran Allah, maha agungnya, sehingga mudah-mudahan dengan hadirnya Masjid Tengku Ci Maharaja Gurah ini menjadi saksi betapa Allah sedang rindu kepada hamba-hambanya. Pemirsa, jadikan masjid sebagai kehidupan kita. Jadikan nasihat para ulama menjadi nasihat terbaik bagi kehidupan kita. Dan jadikan untuk kita terus mencintai masjid, mencintai para ulama. Mudah-mudahan hidup kita semakin berkah, semakin mulia, semakin bahagia. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.